yang akan mempersiapkan diri menuju ke PON tahun ini di Oktober nanti. Salah satu keterbatasan yang mereka tidak bisa jalani yaitu adanya atau tidak adanya lawan tanding begitu. Mereka tidak bisa mengukur sejauh mana hasil latihan yang mereka jalani sejauh ini. Nah, biasanya memang sebelum bertanding, sebelum mengikuti event ya harus biasanya ada dulu lawan tanding begitu ya, yang akan mereka lakukan untuk mengukur sejauh mana hasil latihan yang mereka lalui. Nah, inilah yang kesulitan-kesulitan mereka alami, belum lagi adanya refocusing anggaran ya yang harus dialihkan untuk penanganan COVID-19. Ini kemudian membuat para pengurus provinsi cabang olahraga berpikir ya bagaimana caranya untuk bisa mentaktisi, bisa supaya atlet ini bisa tetap survive latihan begitu dalam mengikuti multi event olahraga 4 tahunan ini. Ya, pertama-tama pendengar sejanya hari ini saya akan hadirkan dari Satgas ya. Satgas PON Sulsel Prof Iksan. Namun sampai saat ini beliau belum ada konfirmasi. Sebenarnya beliau kemarin sudah oke ya. Ada mungkin satu dan lain hal sehingga saat ini saya belum bisa terhubung dengan beliau. Mudah-mudahan sebentar link Zoom yang saya kirimkan beliau boleh bergabung bersama kami untuk menjelaskan seperti apa sebetulnya kesiapan tim ya, tim Sulsel begitu untuk menghadapi multi event olahraga 4 tahunan ini. Baik, pertama-tama saya sudah tersambung terlebih dahulu ya dengan pengurus provinsi cabang olahraga judo PJSI Sulawesi Selatan. Judo ini pendengar merupakan salah satu cabang yang sangat diandalkan begitu untuk bisa menyumbangkan medali bagi kontingen Sulawesi Selatan. Saya ingat pada penyelenggaraan PON yang dilaksanakan di Jawa Barat ya tahun 2016 lalu, judo kalau nggak salah menyumbangkan 1 medali emas begitu. Nah, apakah kemudian prestasi itu bisa diulang kembali untuk event tahun 2021 ini? Dan saat ini saya sudah bersama dengan Sekretaris Umum PJSI Sulawesi Selatan, Pak Karya Jusait lewat sambungan Zoom. Beliau ada di Pangkep saat ini. Pak Karya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Karya? Sehat-sehat Ki? Alhamdulillah baik. Posisi di Pangkep Pak Karya ya? Ya. Ya. Para atlet. Oke. Baik, kita saat ini Pak Karya juga tersambung lewat sosial media di RRI Makassar lewat sambungan YouTube. Ada banyak yang melihat begitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti ini bisa bagaimana menginspirasi begitu para atlet-atlet lainnya untuk bisa bagaimana bisa mempersiapkan diri berprestasi begitu menghadapi multi event olahraga tahun 2020 ini. Saya masih menunggu Prof Iksan, semoga beliau bisa bergabung sebentar. Ya, baik Pak Karya Jusait, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini membuat segala sesuatunya mungkin saja berantakan begitu Pak ya. Banyak agenda-agenda mungkin yang tertunda, apalagi adanya refocusing anggaran yang membuat bagaimana pengurus provinsi cabang olahraga harus memutar otak ini bagaimana untuk bisa mentaktisi segala sesuatu, bagaimana kemudian atlet supaya tetap bisa survive, atlet supaya bisa latihan, bisa mendapatkan lawan tanding. Nah, ini yang menjadi boleh dikatakan pergumulan dari atlet-atlet begitu dan juga pelatih pengurus provinsi cabang olahraga untuk mempersiapkan diri menghadapi Pekan Olahraga Nasional ini. Di judo sendiri bagaimana persiapannya sejauh ini Pak Karya Jusait? Dalam setahun terakhir lebih, badai pandemi masih belum usai. Nah, tentunya atlet juga harus tetap latihan. Bagaimana Anda mempersiapkan atlet-atlet Anda Pak Karya? Jadi sebelum saya menjawab, saya mengucapkan syukur alhamdulillah kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat Allah kita sempat bergabung dalam situasi Zoom ya dan situasi COVID yang melanda sebelah. Iya. Jadi persiapan kami selama ini sudah intens. Kemarin kan sebenarnya PON itu seandainya tidak ada COVID, kita sudah melaksanakan di tahun 2020 setelah ini tertunda. Jadi sebenarnya latihan kami justru lebih bagus ya. Cuman kan ya karena persiapannya terlalu lama,
Jadi kami ini sudah mungkin sampai pada penuh ya. Ya. Nah, kami sebagai pelatih bagaimana mengantisipasi hal tersebut supaya atlet kami ini jenuh. Ya. Ya, kita sendiri bahwa itu kan kelihatannya orang-orang yang bukan melihatnya biasa. Jadi kalau ini adalah seni bela-diri yang sangat menjadi penglihatan. Juno. Kami siap. Oke. Baik. Program juga ada dua atlet yang berlatih di Makassar atas nama Vidya Ramadhani dan Aditya Wahyudi ini latihan di Platnas. Peraih emas ya. Ada rencana bulan depan insya Allah dia sudah ya 1960 Aditya Wahyudi Mas Iya. dan insya Allah di 88 dia sudah bergabung dengan kita barangkali yang saya ingin sampaikan. Oke. Kalau Aditya Wahyudi berada di Platnas saat ini. Ya. Baik. Nah, kemudian Pak Karya Jusaid. Aditya Wahyudi bergabung. Ya. Baik. Iya. Baik Pak Karya Jusaid, ya kita tahu bahwa ini boleh dikatakan atlet-atlet ya persiapannya sangat-sangat terbatas begitu. Lalu bagaimana kemudian Anda dan juga yang sepadan begitu untuk mengukur sejauh mana kemampuan mereka, kesiapan mereka? Karena kita tahu bahwa judo merupakan cabang olahraga yang tidak terukur. Segala sesuatunya bisa saja terjadi. Kondisi di lapangan pun bisa menentukan segalanya begitu. Gimana Pak Karya? Jadi sebenarnya memang secara dengan adanya COVID-19 ini kami kalah. Tapi kami juga tahu bahwa bukan hanya kami yang mengalami hal tersebut. Ini masalah seluruh dunia ya. Jadi kalau kita tidak berusaha mentaktisi keluar dari masalah ini, mungkin kita bisa meningkatkan prestasi yang terbaik. Jadi di masa pandemi ini terkendala berbagai hal seperti kita juga ada pembatasan, terus kita terkendala masalah biaya. Namun tidak melihat hal itu sebagai faktor pembatas. Kita tetap aktif latihan. Tinggal adik-adik kita ini yang kita selalu setiap latihan bahwa tetap jaga kesehatan, hindari keramaian dan selalu menggunakan prosedur COVID-19 manapun berada sehingga kita ini kedepannya bisa aman dan adik-adik kami ini sebenarnya sudah vaksin. Semua sudah vaksin. Jadi jauh-jauh hari sebelumnya kami mendaftarkan untuk divaksin di Kabupaten Pangkep. Oke, jadi kalau PJSI saat ini atlet judo semua persiapannya berada di Kabupaten Pangkep, Pak Karya ya? Khusus kata saja Pak. Khusus kata. Ya. Jadi ini kan kita terbatas ada. Ya. Yang wakil katakan adik-adik kami dari Pangkep. Nah ini kan kalau ke Makassar terus inap di Makassar itu kan kita terkendala biaya. Betul. Sementara kita punya tempat latihan di klub cukup bagus. Oke. Adik-adik di Pangkep ini masih domisilinya tidak juga. Jadi tidak ada masalah ini kalau kita mau latihan. Kebetulan ya saya juga selaku pelatih tinggal di dekat juga. Jadi sebenarnya hal tersebut tidak mengganggu adanya biaya. Itu barangkali. Oke. Mental mereka sebetulnya seperti apa? Ya, silakan. Lanjut dulu, Pak. Kalau kita cerita masalah ini adik-adik kan sudah sering mengikuti event nasional. Bahkan kemarin di 2019 terakhir ya, 2019 kita mengikuti kejuaraan di Yogyakarta. Dan kita berhasil meraih juara putra terus selanjutnya di tahun 2020 masa pandemi itu ada kejuaraan
kejuaraan Jakarta Open terbuka. Jadi terbuka untuk seluruh Indonesia dan seluruh Indonesia yang mempunyai kata menurunkan sebanyak mungkin katanya. Dan ini berlangsung selama 2 minggu. Karena ini virtual. Jadi babak penyisian, setelah babak penyisian kita masuk di lima besar. Minggu depannya kita bertanding lagi dan alhamdulillah yang putri itu meraih juara 1. Yang putra itu juara 3. Jadi untuk tahun 2021 ini tidak ada event sekali. Tapi kita berusaha karena kebetulan adik-adik kita ini banyak adik-adik kata di sini, kita menampilkan seakan-akan seperti model pertandingan, padahal di antara kita saya supaya bayangannya nanti ke depan itu dia merasa bahwa sudah sering merasakan pertandingan, walaupun sebenarnya pertandingan itu tidak ada di 2021. Itu barangkali strategi yang kita lakukan. Atmosfernya dibuat seolah-olah seperti pertandingan, Pak Karya ya? Ya, seolah-olah seperti pertandingan, dan banyak adik-adik kita yang menonton, banyak orang-orang juga yang berada di sekitar kita menonton, sehingga sepertinya ini seakan-akan pertandingan, padahal kan bukan pertandingan, karena memang tempat kami itu berdampingan dengan gor. Jadi kita bisa saja memakai gor itu seakan-akan seperti event pertandingan. Oke. Nah, kalau kemudian bagaimana dengan atlet yang berada di Makassar ini, Pak, yang mengikuti program latihan saat ini? Apakah kemudian Pak Karya yang ada di Pangkep masih tetap bisa kemudian mengontrol mereka begitu selama mengikuti program latihan ini sebelum PON? Jadi kami ada 2 pelatih. Kami ada 2 pelatih. Jadi pelatih kami ada 1 orang di Makassar atas nama Pak Islam Medjadi. Dia yang memantau atlet putri yang berlatih di Makassar. Walaupun demikian, atlet putri juga di Makassar itu sering juga ke Pangkep, sering sekali seminggu ke Pangkep untuk coba, karena kan di Pangkep itu banyak pujir-pujir senior, coba. Begitu juga orang judi yang berlatih di Ciloto, kebetulan pelatih di Ciloto itu kami punya teman yang kami sering berkonsultasi menanyakan keadaannya. Dia juga sering berkomunikasi dengan kami bahwa seperti ini kami berlatih. Baik. Iya, Pak Karya Jusaid. Nah, ini kan salah satu persoalan juga yang mungkin dari tahun lalu cukup dibicarakan dan hangat dibicarakan di Sulawesi Selatan ini, masalah bagaimana kemudian anggaran untuk persiapan PON ini begitu. Nah, kita tahu kan selama pandemi Covid banyak yang direfocusing begitu, banyak yang dipotong-potong, dan kemudian banyak pemprov cabang olahraga juga yang mengeluh begitu ya terkait bagaimana kemudian uang transport anak-anak begitu. Nah, sejauh ini bagaimana sendiri dari Pemprov Judo PJSI Sulawesi Selatan untuk melihat ini, Pak Karya? Ya. Sebenarnya ini anggaran yang direfocusing ini bukan kita ini. Semua organisasi, semua instansi, semua BUMN direfocusing untuk menanggulangi masalah COVID. Iya, betul. Jadi sebenarnya kami sudah paham, memahami, dan adik-adik kita sudah mengerti. Seperti inilah keadaan kita sekarang dan keadaan kita yang mengalami. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin mengadakan pendekatan dengan adik-adik kita di sini dengan teman-teman yang berada di organisasi kami ini, bagaimana saling mendukung, saling membantu dengan melihat keadaan seperti ini. Jadi kami tidak merasa bahwa terkendala. Namun alangkah baiknya juga memang sepertinya biaya menjelang pemberangkatan ini walaupun sedikit bisa diberikan kepada kami sehingga kami merasa terbantu. Paling tidak mungkin istilah sekarang Pak Karya Jusaid ini paling tidak untuk menambah imun begitu, Pak ya. Jadi
semangat adik-adik itu sebenarnya sudah berada pada titik performa yang bagus. Baik. Tapi kalau memang ada suntikan tambahan anggaran, saya kira adik-adik ini masih justru lebih semangat. Baik. Pak Karya, tahan dulu Pak Karya. Saya sudah tersambung juga dengan tokoh olahraga Sulawesi Selatan, Bapak Haji Abdul Muin. Beliau dulunya ada Sekum Koni Sulawesi Selatan dan tokoh renang Indonesia di PRSI Sulawesi Selatan. Pak Haji Abdul Muin. Iya. Assalamualaikum Pak Haji Abdul Muin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Haji Abdul Muin. Alhamdulillah sehat semuanya. Iya. Semoga kita semuanya ini, terutama yang mencintai olahraga ini, senantiasa Tuhan memberikan kesehatan untuk bagaimana membina olahraga kita ini untuk kita maju ke depan lagi seperti pernah kita alami. Betul. Di PON 2008 di Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan ada di peringkat 6. Baik. Dan tadinya peringkat 10 di 2004 Palembang. Di Palembang. Oke. Pak Haji Abdul Muin di Pangkep, saya lalu tersambung jarak jauh dengan pengurus judo seluruh Indonesia PJSI, Pak ya. Oh iya. Pak Karja Jusaid, beliau ada di Pangkep saat ini mempersiapkan atletnya juga untuk menuju PON dan ke cabang olahraga judo ini kita tahu bahwa di 2016 lalu sumbangkan 1 medali emas begitu, Pak Haji Abdul Muin. Yang diberi Jawa Barat. Betul. Iya Pak Haji Abdul Muin, mungkin melihat sejauh ini kita akan tahu bahwa persiapan ini sangat-sangat terbatas begitu Pak ya, apalagi menghadapi PON yang tinggal beberapa 2 bulan lagi ke depan ini. Semua kan dengan keterbatasan begitu. Pertanyaan sekarang, di tengah keterbatasan ini masih bisa enggak kemudian itu prestasi bisa diraih begitu Pak? Bagaimana Pak Abdul Muin melihat kondisi yang ada sekarang ini? Silakan Pak Haji. Jadi dasarnya kita untuk berprestasi tentu harus memenuhi syarat-syarat bahwa organisasi bagus. Baik, Pak Haji, tahan dulu Pak Haji Muin. Mungkin saya Pak Karya bisa mendengar Pak Haji Abdul Muin, Pak Karya Jusaid? Jelas. Oke, jelas. Iya, baik. Silakan Pak Haji Abdul Muin. Pak Karya Jusaid mendengarkan Anda di Pangkep. Silakan. Oke. Jadi kalau kita mau kembangkan olahraga, mau tingkatkan prestasi, tentu kita harus bahwa yang pertama tentu sarana prasarana untuk berlatih mereka. Kemudian organisasi cabang olahraga itu harus jalan dengan baik. Jadi mereka punya pengda-pengda di kabupaten kota, ada klub-klub, karena ujung tombak pembinaan itu ada pada klub. Saya kira judo cukup bagus dengan klub-klub yang dibina, digalakkan, akan tetapi tugas daripada Pencap atau Pemprov bagaimana senantiasa ada pertandingan untuk mengevaluasi hasil kerja dari perkumpulan atau dari Pemkot, Pencap dan Pemprov dari cabang olahraga itu. Yang kedua ke depan kita, karena saya sangat pesimis dengan kondisi yang kita alami untuk kita semuanya, bukan saja mungkin Sulawesi Selatan ya, bahwa untuk berprestasi baik di PON nanti tentu semua kita berharap bisa berprestasi. Tetapi melihat kondisi yang kita alami selama ini, rasanya sulit kita berkata bahwa ini itu dan sebagainya tanpa persiapan yang bagus, teratur dan didukung oleh dana. Kalau ini tidak, saya kira mungkin kata-katanya mungkin kita mimpi saja. Maaf kalau saya ini, karena saya tahu persis, saya di KONI 2 periode dengan Pak Ali Syam, saya sekretaris umum. Sebelumnya Pak Sri Praguna 1 periode setengah, saya mengganti almarhum Pak Anik Sakiman pada waktu itu. Jadi saya banyak pengalaman mengurus olahraga Sulawesi Selatan. Kemudian saya juga bisa mengadakan alat fitness
yang ada di KONI itu di zamannya Pak Amin Syau. Waktu kita pulang dari Palembang, saya katakan kalau masih ada dana Pak, mungkin kita perlu beli alat conditioning yang standar untuk dipakai berlatih atlet-atlet kita berbagai cabang. Jadi sampai sekarang masih terpelihara yang ada di KONI itu. Kemudian suatu ketika saya ketemu dengan Ibu Rita Subowo, saya sangat dekat dengan beliau. Saya katakan ada salah satu pertemuan, ada di Ilhamat Terata, ada di Marsuko. Saya katakan, Bu, ini Pak Menpora janji-janji terus treadmill sampai sekarang tidak ada. Kita sambil makan malam. Terus saya ketawa. Jadi gimana, saya bilang, itulah sampai sekarang. Berapa harganya? Saya bilang, iya. Halo? Iya. Silakan lanjut Pak Haji. Ya, berapa harganya? Saya bilang, saya kurang tahu persis, tapi kurang lebih 100 juta barangkali, Bu. Oh iya, nanti saya yang kasih. Baik. Jadi teman-teman dari daerah lain, terutama Jawa Timur dulu juga Pak, dia bilang, tidak, kesempatan dulu. Iya, mungkin Pak Haji Abdul Muin, apa yang mungkin Pak Haji Abdul Muin ingin sampaikan begitu, terutama bagi atlet-atlet begitu, terutama yang mereka mempersiapkan diri di tengah berbagai keterbatasan ini, Pak. Apa yang harus mereka lakukan begitu ya? Jangan sampai kendor semangatnya, apalagi tinggal 2 bulan lagi ini kita akan menghadapi event ini, Pak Haji Abdul Muin. Ya, jadi tentu bukan kita saja alami hal demikian ini. Seluruh Indonesia saya kira. Akan tetapi seperti Anda katakan, apa yang harus kita lakukan terhadap atlet-atlet kita dengan waktu yang relatif sudah sangat singkat. Jadi tentu kita harus dorong dengan semangat. Penuhi kebutuhan terutama perlengkapan pertandingan yang akan dipakai di PON. Kemudian dalam waktu yang singkat ini KONI bersama dengan pemerintah dalam hal ini Dispora memperhatikan betul-betul kebutuhan yang sangat urgent untuk atlet itu, terutama perlengkapan. Dan perlengkapan ini ada yang harus kita beli dari luar negeri. Nah, betul. Dari cabang olahraga tertentu. Betul. Ini sangat mempengaruhi Pak Abdul Muin ya. Oke. Kalau renang sendiri bagaimana Pak? Ini untuk PON tahun ini bagaimana kalau targetnya Pak? Ya, walaupun saya tidak termasuk dari di lingkup kepengurusan secara khusus, tapi saya kan kaji sekolah ini lihat anak-anak Papua latihan ini. Anak-anak Papua ini adalah 90% anak polo air putra. Putri juga begitu, jadi putra putri polo air itu Papua yang memanfaatkan atlet futsal ini. Oke. Renang indah juga begitu, tapi renang indah kita insya Allah masih bisa mengharap medali nanti di PON di Papua ini, karena saya tahu betul pelatihnya adalah Selfie Meloa. Yang salah seorang mantan atlet nasional yang berprestasi. Mulai dari PON 2000 di Surabaya, pada waktu itu dia cuma dapat perak. 2004 3 nomor 3 emas. Di Kalimantan Timur 7 nomor pertandingan 4 emas 3 perak. Baik, mudah-mudahan luar biasa ada pengikutnya. Iya. Oke. Pak Karya Jusaid, boleh nggak saya bicara sama satu atletnya Pak Karya Jusaid? Oke, mungkin salah satunya Pak dipilihkan Pak ya. Saya ingin tanya langsung apa yang dihadapi persiapan ini, bagaimana, apa mungkin kendala-kendalanya begitu. Iya, boleh dengan siapa namanya? Jangan terlalu manis. Iya. Jangan terlalu manis. Dengan siapa? Halo? Waalaikumsalam. Oke, di nomor Nangeno Kata ya. Iya. Oke. Nah, bagaimana persiapan sejauh ini? Apa yang Anda alami selama melakukan persiapan sebelum PON yang berlangsung Oktober nanti ini, Adek? Untuk persiapan
saat ini ya lumayan dimakan. Iya. Terus dan untuk nanti Oke. Targetnya apa? Medali apa nih? Untuk target misalkanlah yang oke. Optimis ya. Oh, optimis. Baik. Iya, apa ada kendala yang dialami selama latihan ini? Ada kendala yang dialami? Tidak ada yang berarti. Iya. Baik, Pak Karya Jusaid. Mungkin seperti disampaikan Pak Haji Abdul Muin tadi bahwa memang segala sesuatunya perlu begitu dipersiapkan. Kalau memang kita ingin berprestasi, mengulang prestasi yang diraih pada tahun 2008 lalu begitu, Sulsel masuk peringkat 6 besar di Kalimantan Timur. Nah, bagaimana kemudian di tengah-tengah terbatasan ini ya, atlet-atlet judo ini bisa tetap memiliki semangat yang tinggi, memiliki motivasi yang tinggi begitu. Walaupun mungkin seperti itu tadi dikatakan Pak Haji Abdul Muin ya, bahwa memang saat ini semuanya serba terbatas, termasuk juga anggaran yang serba terbatas begitu. Nah, bagaimana tinggal memompa saja nih semangat atlet begitu untuk memiliki semangat bertarung yang kuat nanti gitu Pak Karya, membawa nama daerah mereka. Ya, terima kasih. Iya. Inti Pak Muin ini mendengar. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami juga bangga. Ya, kira-kira saya tidak beliau juga. Iya. Jadi betul yang dikatakan Pak Muin bahwa sebenarnya sarana dan prasarana terus organisasi yang terus hubungan daerah itu cukup. Nah, di masa pandemi sekarang ini kita berusaha mentaktisi saja kerugian, karena tidak mungkin anggaran itu tercukupi. Jadi yang akan kita upayakan yaitu memaksimalkan sarana prasarana yang ada. Secara kebetulan, alhamdulillah kami di Pampung ini dengan prestasi-prestasi kemarin ini melihat bahwa itu patut diperhatikan. Jadi kita dibangunkan dojo. Jadi kami sudah punya dojo tersendiri. Jadi kemarin kami Pampang di Gor dan alhamdulillah kami sudah punya dojo tersendiri. Kapanpun kami mau berlatih, kami tidak terkendala lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami memperkuat dengan teman-teman kita di organisasi judo Selatan. Sehingga kami saling merangkul, saling memperhatikan dan saling mendukung. Itu yang harus kita ini. Sehingga walaupun mungkin kita terkendala dana, kita punya perasaan merasa tidak terkendala dengan hadirnya teman-teman ini ke tempat kita latihan, saling memberi dukungan, walaupun dukungannya itu ya macam-macam. Ada dukungan real, ada negara juga, walaupun sedikit tapi alhamdulillah bisa membangkitkan motivasi adik-adik kita tinggal. Oke. Terus kita ini menjalin komunikasi dengan DPD. Kita punya teman pada DPD sehingga kita juga diperhatikan, termasuk kami juga akan mendatangkan pelatih Jepang yang khusus memang menjadi wasit kita nanti di PON, yaitu Sensei Shimoku. Karena kalau kami yang bertempat-tempat beliau itu mahal. Kami ini berlima. Nah, jadi kami mentaktisi bagaimana kalau Sensei saja yang kami undang ke Sulawesi Selatan. Ke Pangkep. Nah, kalau ya Sensei saja itu kan membiayai satu orang itu tidak murah. Dan kami sudah menjalin komunikasi dengan Sulawesi ini dan beliau siap setelah pembatasan ini tanggal di Indonesia itu kan Jakarta itu kan tanggal 1 bulan 9 itu sudah bisa keluar dan dia siap
berkunjung ke Sulawesi Selatan. Kami memanfaatkan semaksimal mungkin adik kami kita arahkan untuk betul-betul belajar di mana sebenarnya letak posisi yang lebih bagus. Jadi itu sebenarnya taktik dan strategi yang akan kita lakukan sebelum berangkat. Jadi ndak melulu mengharapkan dari Pemprov Sulsel begitu Pak ya, yang memang ini boleh dikasih. Sebenarnya kita ya Pemprov Sulsel sudah membantu kita. Sudah ada. Pemprov PJJ Sulawesi Selatan membantu kami. Ya. Jadi kami sering diundang ke target di SAR dan pengurus juga sering berkunjung ke Pangkep sehingga komunikasi lancar. Ada komunikasi juga WA ini juga sangat lancar bagaimana mendukung adik-adik kita. Jadi langsung menelpon adik-adik kita bagaimana menanyakan bagaimana latihan. Saya juga sering ditelepon sama Seku. Dan bantuan-bantuan kecil tapi alhamdulillah itu cukup membangkitkan semangat kami. Jadi ini yang kita perkuat. Betul yang dikatakan Pak Muin bahwa kalau kita terlalu mengharap dengan situasi seperti ini sampai kapan tidak akan cukup. Itu kita lakukan. Terima kasih. Oke. Jadi seperti itu mungkin cara, dan ada dukungan dari Pemprov. Iya. Ada dukungan juga dari Pemda Pangkep ya? Iya, ada dukungan juga ada dari pemerintah Kabupaten Pangkep. Iya. Inilah artis strategi kita. Kalau kita berlatih di Makassar itu kan pasti membutuhkan biaya. Iya, betul. Dan kami latihan di Pangkep dan alhamdulillah walaupun tapi ada lah bantuan dari Pemda Pangkep. Baik. Utamanya dari KONI Pangkep itu membantu kita. Di sekolah Pangkep juga membantu kita dalam hal ini. Jadi adik-adik ini tidak ada kendala. Baik. Iya, Pak Haji Abdul Muin mungkin terakhir ini lagi latihan Pak ya? Lagi melatih nih kayaknya. Ya, tidak, saya melihat tim polo air Papua ini latihan. Oh. di mana materinya itu 80 atau 90% adalah anak-anak susah. Iya, posisinya di Makassar Pak, latihan mereka. Iya, dia platnya di sini. Oh, betul. Polo air putra putri. Kemudian renang indah. Betul ya. Jadi kita juga patut bangga begitu, meskipun mungkin tidak memperkuat daerah kita, tetapi ini bagian ya ada perkembangan atlet-atlet dari Sulawesi Selatan ini begitu Pak Muin ya. Nah, terakhir mungkin untuk Pak Haji Abdul Muin, apa yang mungkin Pak Abdul Muin ingin berikan masukan begitu kepada para pengurus provinsi cabang olahraga di Sulawesi Selatan, termasuk ini Pak Karja Jusai dengan para atlet-atlet jodohnya begitu untuk mempersiapkan timnya menghadapi PON yang tinggal 2 bulan lagi ke depan ini, apa yang mesti mereka lakukan begitu Pak Haji Abdul Muin? Silakan. Ya, saya tanggapi pertama tugas Pemprov cabang olahraga dalam rangka membina cabang olahraga yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi harus juga punya power selain dari bantuan yang dari KONI atau pemerintah provinsi. Kalau semua mau diharapkan dari KONI saja atau dari pemerintah saja, memang susah karena jumlah cabang olahraga besar dan hanya tadi itu terbatas dari pemerintah provinsi. Kita lihat saja di Olimpiade ini angkat besi itu ketua umumnya sekarang yang orang hebat, menteri yang kaya. Betul. Ya, jadi memang ke depan jadi memang ke depan ini kita harus berpikir jernih. Kalau kita diberi tanggung jawab selaku ketua umum dari Pemprov cabang olahraga, tidak mungkin hanya berharap dana pembinaan dari KONI saja atau dari Dispora dan sebagainya. Ketua umum
harus punya usaha lain, bagaimana menjalankan roda organisasi ini, bagaimana kompetisi bisa jalan, terutama dorongan kepada perkumpulan-perkumpulan yang membina secara langsung atlet yang diharapkan ke depan bisa berprestasi, mewakili Sulawesi Selatan bahkan nasional. Itu harapan kita semuanya. Oke. Kalau Pak Muin sendiri melihat kira-kira begitu di PON Papua ini bisa enggak prestasi yang diraih dapat 10 besar nih Pak? Kalau Anda melihat. Saya kan ikuti begitu banyak PON. Iya. Terakhir kita di 2016 di Riau sama Jawa Barat kita kan sudah terpuruk. Iya, peringkat 12. Dengan kondisi seperti ini sekarang, tentu semua provinsi juga ini provinsi Sulawesi Selatan dengan diaspora Sulawesi Selatan. Yeah. Kan jelas di undang-undangnya bahwa olahraga prestasi itu tugasnya KONI provinsi Sulawesi Selatan. Olahraga pelajar, masyarakat dan sebagainya di luar untuk prestasi itu tugasnya diaspora. Baik. Jadi ke depan mari kita berpikir jernih. Kalau kita mau kembali apa yang pernah kita capai dan kita banggakan yang dahulu. Yang kedua dan yang paling sangat penting bahwa sarana olahraga kita di Makassar utamanya ini banyak yang sudah tidak layak begitu Pak ya. Tidak layak untuk kita jadi tuan rumah secara nasional maupun internasional. Kolam, stadion dan sebagainya. Untunglah untuk cabang olahraga judo ini ada Kabupaten Pangkep begitu yang punya komitmen kuat untuk cabang olahraga ini. Ya, kita sangat bangga terutama kepada pemerintah Pangkep yang mau turut membantu pembinaan salah satu cabang olahraga yang dari dulu memang punya sejarah prestasi yang bagus. Nah, itu judo. Iya, mudah-mudahan ini bisa diikuti daerah lain juga nih Pak ya. Masing-masing kalau misalnya satu daerah mungkin membina 1 sampai 2 cabang olahraga lah. Nah, seperti cabang olahraga di Pangkep ini yang membina judo, ini mungkin bisa menjadi sebuah terobosan besar juga ini Pak ya. Kalau ada komitmen begitu dari pemerintah daerah. Jadi dulu waktu Peresi dipimpin oleh pimpinan PT Semen Tonasa, Dirut Semen Tonasa. Alhamdulillah kita torehkan, catatkan prestasi seperti yang menjadi ketua umum Pemprov Peresi. Pak Unggul atas. Mulai dari Pak Satman yang pertama, kemudian Pak Satar yang paling sukses karena dia ketua pada waktu 2006 itu. Baik. Iya Pak Haji Abdul Muin, sehat-sehat selalu Pak. Terima kasih waktunya Pak Abdul Muin. Iya, sama-sama terima kasih. Tentu kita masih berharap berdoa supaya tim Sulsel di PON nanti masih bisa menjaga nama baik Sulsel untuk berprestasi dengan baik. Jangan terpuruk lagi lebih jauh dari apa yang kita capai di Jawa Barat. Mudah-mudahan judo dan renang ini bisa menjadi salah satu indikator olahraga mungkin yang boleh mengangkat prestasi Sulsel ini begitu. Baik. Terima kasih Pak Haji Abdul Muin. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehabis Pak Haji Abdul Muin, saya akan tergabung sesaat lagi juga dengan Wakil Sekretaris Satgas PON Sulawesi Selatan Pak Natu Wisam. Saya masih tetap bersama juga dengan Pak Karya Jusaid dari PJSI Sulawesi Selatan. Beliau saat ini berada di Pangkep dan itulah tadi yang saya katakan bahwa ini seperti Pak Abdul Muin kalau memang mungkin pemerintah daerah di 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan punya komitmen seperti dituangkan oleh di Kabupaten Pangkep ini, mungkin prestasi olahraga Sulsel boleh dikatakan nggak selalu melulu begitu nggak akan kesulitan begitu untuk bagaimana kemudian terkait dengan mungkin pendanaan, tempat latihan Baik, Pak Karya Jusaid, ini masalah komitmen begitu dari pemerintah provinsi Sulsel, enggak semualah seperti yang ada di Kabupaten Pangkep ini. Nah, sejauh ini bagaimana kemudian PJSI membina begitu kemitraan membangun relasi begitu dengan pihak-pihak lain untuk tetap bagaimana supaya atlet-atlet dan juga latihan ini judo ini bisa terus berkembang begitu Pak Karya. Jadi sebenarnya selama ini yang kami lakukan organisasi judo ini
Pangkep, Dispora Selatan untuk berkomunikasi. Juga dengan Oni Pangkep Selatan. Jadi situasinya ini kami membangun komunikasi. Kami juga membangun komunikasi dengan teman-teman ex judo Selatan yang sekarang masih berkarir di segmen nasional. Mereka untuk memperhatikan kami. Ini semua yang bergabung satu untuk judo. Namanya di Kabupaten ini. Walaupun kami berada di Kabupaten, tapi kami juga punya niat bahwa Pangkep tapi Sulawesi Selatan secara umum. Oke. Kita bisa maju ke depan. Jadi ada ini sebenarnya bukan Pangkep ini untuk Selatan dan ini bukan juga dan secara kita juga membangun sinergitas dengan stakeholder yang terkait, apalagi pemerintah yang baru ini visi dasar kita itu Pangkep unggul, Pangkep maju. Nah ini yang kita berdayakan bahwa Pangkep unggul, Pangkep maju. Dan dengan melihat olahraga judo di Kabupaten Pangkep ini secara khusus dan secara umum dan pemerintah Kabupaten Pangkep bergerak untuk mendukung kita. Saya dengan caranya ada. Dicukupkan. Kami merasa dicukupkan. Kalau kita berbicara nggak ada habis-habisnya Pak ya. Bagaimana mencukupkan dengan apa yang ada, itu mungkin kuncinya di situ. Ya, baik Pak Karya. Saya tersambung Pak Karya ya dengan Pak Natwisam, Wakil Sekretaris Satgas PON Sulawesi Selatan ya. Kita akan mungkin Pak Karya sebentar juga ya, ada mungkin yang ingin disampaikan kepada Satgas PON begitu, bagaimana atlet yang berada di Pangkep. Iya, Pak Natwisam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam olahraga, sehat-sehat selalu Pak Natwi. Ya Pak. Oke, di Pangkep juga saya tersambung dengan atlet pelatih judo Sulsel Pak Karya Jusai dan para atletnya yang berada di sana lewat sambungan Zoom saat ini. Mereka tengah berlatih di Pangkep mempersiapkan diri untuk PON untuk PON Papua bulan Oktober nanti. Iya, sebentar mungkin Pak Karya akan menyampaikan sesuatu juga kepada para Satgas PON dan mungkin saya ingin tahu nih Pak Natwisam, sejauh ini tipe persiapan yang tinggal waktu penyelenggaraan yang tinggal 2 bulan lagi ini secara keseluruhan Pak Natwi sendiri melihat bagaimana tim PON sudah mempersiapkan diri Pak Natwi? Ya, secara umum semua saya kira sudah siap. Atlet juga tetap semangat walaupun ada beberapa kendala yang masih perlu dibenahi. Termasuk barangkali persiapan anggaran yang kita tunggu-tunggu mudah-mudahan nih dalam waktu dekat bisa terpenuhi. Kemudian untuk seluruh cabur saya kira dalam waktu dekat ini kita akan kumpulkan di Makassar yang ada di daerah dalam rangka TC Kampus. Ya, mungkin awal-awal Agustus mungkin ya. Tapi itu belum ada tanggal pastinya belum. Nah, lalu bagaimana dengan atlet-atlet yang saat ini mengikuti latihan begitu yang berada di daerah? Taruhlah misalnya seperti saat ini ya, cabang olahraga judo mereka mempersiapkan diri khusus untuk nomor untuk nomor kata ini mereka berada di Pangkep begitu mempersiapkan diri Pak Natwi. Apakah mereka juga di sana tetap dipantau begitu? Ya saya kira ini kan ada pembagian tugasnya. Ada Monet mungkin yang memantau di sana, atau pelatihnya memberikan informasi ke Monet. Mungkin itu yang saat ini dilakukan yang di daerah. Nah, kemudian harapan kita mudah-mudahan pada saat TC Kampus nanti semua sudah terpusat di Makassar. Jadi tidak ada lagi yang di daerah atau bagaimana ini selanjutnya Pak? Untuk saat ini saya kira masih ada beberapa yang berlatih di daerah. Tapi setelah TC Kampus ya semua harus masuk di Makassar.
Iya, iya Pak Karya Jusaid ini nanti semua akan di Makassar begitu. Ini gimana nanti Pak Karya untuk menyesuaikan? Ya, jadi komitmen itu kita harus dipertimbangkan. Iya. Untuk presentasi dan kawan-kawan. Dalam hal ini kan sebenarnya kita kendala. Oke. Jadi nanti kami akan berkomunikasi dengan tim satgas. Iya. Dan juga monek dalam perang ini dan juga kami juga sering berkomunikasi lewat telepon. Iya. Dengan juga di sebenarnya dalam Oke. kami lihat di kasar itu kata ini harus menggunakan ras yang sudah diselesaikan dengan pertandingan nanti kalau atrasnya cukupnya nanti kendala di halus karena kalau kata itu langkahnya pun langkahnya saja termasuk itu harus Baik. Baik. Memang kami membutuhkan tempat yang sangat tertib untuk dengan Baik. meter itu 6x6 atau 8x8 itu. Baik. Menggunakan tempat yang luas 12x12 dan di dalamnya ada area pertandingan 8x8. Oke. Iya, Pak Naswi, ini bagaimana kemudian dari Satgas ya, dari Dispora Sulsel, Kodi Sulsel, kemudian untuk mempersiapkan segala perlengkapan peralatan yang dibutuhkan oleh para atlet begitu ketika mereka mengikuti TC Kampus ini. Ini kan yang menjadi persoalan juga dari setiap jelang penyelenggaraan PON. Silakan Pak, ini mungkin terakhir, Pak Natwisam. Ya, saya kira beberapa waktu yang lalu kan sudah diberi kesempatan kepada seluruh pelatih untuk mengusulkan apa-apa yang dibutuhkan dalam latihan, termasuk yang dibutuhkan di pertandingan nanti. Ya, mungkin saya kurang tahu juga apakah semua yang diusulkan itu sudah dipenuhi atau gimana. Oke. Tapi yang jelas beberapa waktu yang lalu di semua atlet, semua pelatih diberi kesempatan untuk mengusulkan apa-apa kebutuhan yang digunakan untuk berlatih untuk pertandingan nanti. Baik. Ya, terakhir Pak Natwisam, mungkin ini apa harapannya Pak? Karena waktunya mungkin sudah sedikit lagi. Apa mungkin harapan bagi seluruh cabang olahraga ini Pak untuk jelang penyelenggaraan PON ini, Pak Natswi? Ya Pak, harapan kita semua, harapan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan dengan semangat Pace Nasiri, saya kira Sulawesi Selatan tetap menargetkan 10 besar di PON yang akan datang. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Natwisam atas waktunya. Sini sudah didengarkan tadi teman-teman yang berada di harapan-harapan ke depan ini dari cabang olahraga judo sendiri, termasuk rencana TC Kampus yang akan digelar dalam waktu dekat ini Pak. Silakan. Terima kasih. Iya. Kami sudah mengajukan apa yang akan ada. Iya. Semuanya sudah disama sama adik kami termasuk judo semuanya sudah diterima. Iya. Ya kami sudah cukup. Tinggal saran ini kan memang sarannya sangat mahal. Mahal. Kita mengisi apa yang ada. Jadi kebetulan ini kita punya materi set. Jadi ada kemarin datang satu set matras. Jadi kita latihannya sangat maksimal. Oke. Nah, kendati pun nanti sudah dalam kondisi TC kampus, tapi ini boleh dikatakan mungkin ada apa ya? Nanti khusus untuk cabang olahraga judo ini tetap diberikan dengan berdasarkan pertimbangan tersebut tadi Pak Karya Jusaid ya. Walaupun memang kami yang menjaga politik memang sebenarnya dan pelatih itu sudah memperlihatkan apa yang diperlukan bukan jalan-jalan keberangkatan. Tapi tetap kan kalau seminggu sebelum keberangkatan kita tidak perlu lagi terlalu intens lagi. Ekonomi sudah terbangun. Baik. Jadi
sudah bisa bagi satu di dasar dengan kesehatan itu barangkali. Iya, baik. Iya, Pak Karya Jusaid, ini sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih banyak ya. Kita sudah mendengarkan tadi arahan dari Pak Nasbisam, juga dari pakar olahraga di Sulawesi Selatan, Pak Haji Abdul Muin. Terima kasih Pak Karya Jusaid sudah bergabung bersama kami dari Makassar pada pagi hari ini. Sukses selalu untuk tim judo di Sulawesi Selatan. Ya, insyaallah. Baik. Semoga saja bisa tradisi emas bisa dipertahankan Pak ya. Paling tidak, dan bisa meraih dia nomor kata ini, bisa juga berprestasi begitu, paling tidak medali lah begitu untuk kontingen Sulawesi Selatan Pak Karya Jusaid. Siap. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum, selamat pagi, salam olahraga, jaya selalu. Ya, demikian pendengar, kami sudah teman Anda dalam dialog lintas Makassar pagi ya, di pagi hari ini persiapan tim Sulsel menuju PON 2021. Saya Alfian mengucapkan terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.